minggu ini hari Rabu ya. Betul. Kembali lagi dengan BPJS Kesehatan on air ataupun live. Nah, kali ini bahasanya tentang bagaimana sih pendaftaran untuk bayi baru lahir itu Betul. agar prosesnya itu valid dan cepat gitu ya. Betul Nah, sekali. kita akan bahas kali ini bagaimana dari segi pendaftarannya bagaimana, terus bisa nggak masuk BBL ini masuk ke PBI atau penerima bantuan iuran yang dari pemerintah maupun yang didapatkan dari pemerintah pusat atau daerah seperti itu ya Mas. Ya. Kita akan bahas tuntas di sini gitu. Nah, terima kasih untuk Sobat JKN yang join, ada 500 orang yang join nih. Nah, kita tunggu pertanyaannya semuanya. Bisa bertanya langsung di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga follow TikTok resmi kita yaitu info.jkn.banyuwangi. Nah, untuk awalan nih Mas Rini, mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu gimana cara pendaftaran bayi baru lahir ataupun menjelaskan terkait bayi baru lahir ini gimana? Bayi baru lahir itu Seginian, Mas. wajib didaftarkan sejak lahir. Contoh, sebenarnya anak saya nih lahir hari ini, itu wajib terdaftar hari itu juga teman-teman. Karena kita nggak tahu kesehatan seorang itu kapan dia sakit, kapan dia butuh berobat. Karena kesehatan, investasi kesehatan itu penting sekali. Penting sekali, ya. betul Jadi banget. kalau sudah teman-teman, bapak ibu mempunyai anak, wajib didaftarkan sejak lahir. Betul banget. Jadi memang pendaftaran BPJS Kesehatan atau program JKN ini bisa didaftarkan dari bayi baru lahir ya. Betul sekali. Gitu. Jadi buat teman-teman nih ada yang pertanyaan kemarin itu didaftarkan itu minimal berapa bulan ataupun berapa tahun. Tapi memang nggak ada ya sejak dia lahir ya. Sejak dia lahir. Ya. Mungkin kita bahas dulu nih. Mungkin ada pertanyaan dari Sobat JKN ini sudah banyak nih Mas Randy ya yang menanti ya. Kak, BPJS ada kelas-kelasnya. Nah, ini adalah salah satu bagian kepesertaan yang pasti sudah bisa nih menjelaskan tentang kelas-kelas dari BPJS Kesehatan itu apa aja Mas. Nih pertanyaan dari Kak Ai. Nah, gimana? Oke, Kak Ai. Ini untuk kelas-kelasnya ada di kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Untuk kelasnya itu kelas rawat ya. Jadi kelas rawat di rumah sakit. Untuk kelas 3 iuran per bulan per orang itu 35.000. Untuk kelas kelas 2 itu 100.000 per orangnya dan per bulan. Untuk kelas 1 150.000 per orang per bulan. Jadi tinggal dihitung untuk kakaknya, bapak ibu, satu kakak itu ada berapa orang. Dan dipastikan untuk satu kakak wajib kelasnya sama. Dan di kelas 3 itu tidak bisa naik kelas waktu rawat inap, Kak. Untuk perubahan kelasnya juga itu minimal 1 tahun setelah perubahan kelas awal atau pendaftaran awalnya gitu. Jadi itu kelas 3 itu sebenarnya berapa jumlah iurannya gitu Mas Randy? Iurannya sebenarnya 42.000 ya. Tetapi dapat subsidi dari pemerintah teman-teman. Jadi cuma 35.000. Jadi cuma peserta membayar aja 35.000 per orang per bulannya ya, gitu teman-teman. Benar sekali. Nah, ada pertanyaan juga cara buat BPJS gratis gimana nih? Tapi online aja Mas Randy gitu dari KL, apalagi untuk bayi baru lahir ini gimana? Kalau KL nih, kalau bantuan ya BPJS gratis dari pemerintah. Buat BPJS ya gratis deh ini ya, gratis. Yang gratis ya? Iya, yang gratis yang dari pemerintah gitu. Jadi kalau yang gratis itu tergantung dari kementerian teman-teman. Jadi nggak semuanya bisa dapat karena di situ ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh teman-teman gitu. Nah, untuk misal ibu bapaknya, ibunya ya khususnya ibunya sudah punya dari pemerintah. Terus ternyata melahirkan. Nah, alhamdulillah sehat kan bayinya. Tapi harus didaftarkan tetap ke BPJS Kesehatan. Nah, itu cara biar langsung dapat dari pemerintah kayak ibunya gimana Mas Randy? Jadi untuk anaknya yang baru lahir nih, meskipun belum punya nama, belum punya NIK, itu bisa didaftarkan dengan cara nanti waktu di rumah sakit, teman-teman rumah sakit bisa menginputkan ke sistemnya ya, betul. Sistem kita itu bisa masukkan dengan syarat untuk bantuan dari pusat itu maksimal 11 bulan sejak lahir untuk
bayinya. 11 bulan Ya, sejak bayi. lahir. Jadi kalau Itu dari pemerintah pusat, Pusat, ya. ya. Jadi maksimal 11 bulan 11 untuk bulan. sobat JKN. Jangan lebih dari Ya. dari 11 bulan ya, Ya, betul. biar tidak terkendala lagi seperti Ya. itu. Jadi langsung aktif ya. Langsung aktif. Langsung Langsung aktif aktif. ya, langsung aktif dapat bantuan dari pemerintah seperti ibunya. Ya, jika maksimal 11 usia betul. 11 bulan. 11 bulan. Maksud, untuk yang daerah gimana? Untuk yang Mas? daerah Ya. itu daerah tergantung daerahnya. Jadi kalau di Tergantung Banyuwangi daerah ya, itu betul. 3 bulan, teman-teman. Maksimal 3 3 bulan bulan. untuk di Banyuwangi. Jadi itu memang ketentuan dari daerahnya, Daerahnya, ya, betul bagaimana sekali. seperti itu. Nah, kebetulan kita ini BPJS Kesehatan kantor cabang Banyuwangi, ya. Jadi dari tim kami mengertinya yang dari Banyuwangi. Seperti itu, teman-teman. Betul. Oke, nih lanjut. Kak, BPJS suami itu gandeng sama anak. Gimana cara hapus BPJS anak yang punya data ganda? Datanya ganda nih dari Kak Ayana Askila. Gimana? Untuk hapus. Baik Kak, nanti kalau mau hapus data ganda dari Betul. di mobil JKN ini ada anak saya data ganda gitu ya. Iya. Nanti bisa menghubungi kantor BPJS saja. Kantor BPJS Ya, Kesehatan. betul. Bisa datang ke memang kantor. ya, Ya, memang betul. bisa ya Bisa. dihapus ya. Kalau online juga bisa, Mas. Ke WA Pandawa itu setahu saya. Untuk Bisa? WA Pandawa. Bisa ya. Bisa. Nomornya di sini teman-teman di 0811 ya, sama kayak yang di atas ini 0811 8165 165. Itu kalau mau online, karena memang kita ini nggak mau ribet ya. Ya, Memang betul. kita ini sudah sibuk, jadi bisa lewat online aja. Ini via WA, via WhatsApp teman-teman gitu ya. Cuma tadi yang data ganda Kak itu sebenarnya Oh, iya. tidak mempengaruhi dalam Tidak mempengaruhi ya. Ya, jadi tidak mempengaruhi. kita menggunakan BPJS pakai NIK. Pakai NIK ya. Pakai NIK. Betul. Jadi misalnya yang dicek NIK yang aktif Ya, itu dipakai. Ya, bisa ya, bisa, bisa dipakai seperti itu. Nah, mungkin ada teman-teman sobat JKN yang baru join ya. Pastinya ini banyak sekali yang baru join ya, teman-teman. Kita kenalan lagi dulu sekali lagi nih dari tim BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banyuwangi, Jawa Timur. Saya Nadira dan ada narasumber kita kali ini yaitu Saya Kak Rendi dari staf kepesertaan. ya, jadi ada dari staf kepesertaan. Kita temanya kali ini yaitu pendaftaran bayi baru lahir. Tapi tenang aja teman-teman, kalau ada pertanyaan seputar JKN apapun ya, Apapun. siap Siap. narasumber menjawab pertanyaannya. Siap Seperti itu. Kak ya, Kak Bunda Alganim nih, Kak saya ikut BPJS Kesehatan. Nah bulan ini mau aktifin lagi gimana nih? Betul. Betul. Mungkin dijelaskan dulu nih BPJS dari perusahaan itu sebenarnya segmen apa gitu. Oke, untuk Bunda nih. Bunda. Bunda. Untuk Bunda kalau dari pegawai swasta PPU segmen penerima upah ya, Ya, penerima upah, pekerja segmen penerima swasta. upah. Itu kalau non aktif bisa beralih ke mandiri. Bisa Bisa. banget. Bisa langsung lewat Pandawa di nomor yang ini 08118165 165. Mobil JKN masih belum bisa ya? Bisa. Oh masih Bisa. sudah bisa, sudah Bisa. bisa juga. Aplikasi kita juga bisa, aplikasi mobil JKN Bisa. atau di WA Pandawa untuk Bunda. Jadi bisa langsung diaktifkan tanpa misalnya memang resignnya udah tahun lalu gitu ya. Tahun lalu. Terus nonaktif. Kalau mau mau diaktifkan lagi Bisa. ya. Ada kalau mau langsung aktif ada persyaratannya juga Kak. Ya, Jadi oh ya. kita ada dua, ada yang langsung aktif atau nunggu 14 hari. Tunggu 14 hari Ya. sama langsung aktif. Betul. Yang tunggu 14 hari gimana Mas? Kalau menunggu 14 hari itu setelah pendaftaran, untuk pembayaran pertamanya itu menunggu 14 hari setelahnya. Betul, tapi tidak ada pembayarannya gimana? Tidak ada tunggakan Nggak ada. atau Nggak tidak ada, ada ya? nggak ada Jadi tunggakan. memang dari nol ya, Dari dari nol. nol ya. Nah, kalau non 14 hari, 14 hari betul. dihitungnya setelah nonaktif. Contoh, Contoh Januari Nonaktif. tahun ini nih, Ya. Januari tahun ini Nonaktif. nonaktif PPU-nya. nah, jadi setelah itu dihitung sampai bulan sekarang. Bulan sekarang. Jadi Ya. berapa bulan tuh Januari sampai sekarang ya? Januari, 10. 10. Jadi 10 bulan untuk kalau mau langsung aktif, Aktif, digunakan gitu ya teman-teman. Jadi sobat JKN ini sebenarnya kalau memang pengen langsung aktif, jangan nunggu sakit. gitu Ya, betul sekali. Jangan Betul. nunggu sakit biar nggak bayar lebih mahal ya Betul pastinya. sekali. Jadi
untuk dicegah terlebih dahulu. Soalnya ada denda layanan ya kalau udah bayar tunggakan gitu, gimana? Ya kalau Mas menunggak Randy? Kak, kalau Kalau menunggak ya, iya, kalau ada denda. menunggak ada denda layanan juga Sobat JKN meskipun sudah dibayar lunas, Ya. gitu. Kalau menunggak. Selama 45 hari ya, Betul. itu pun kalau rawat inap Inap. teman-teman. Jadi misal teman-teman memang non aktif karena menunggak, terus mau rawat inap, nah itu pasti kan pengen langsung Ya, aktif ya, pengen ada langsung denda aktif, ada denda layanannya teman-teman gitu. Jadi diusahakan untuk teman-teman sobat JKN, diusahakan jangan menunggak ya karena Jangan menunggak. sakit tidak ada yang tahu. Sakit tidak ada yang tahu teman-teman, karena di sini sekali memang banyak kasus yang tiba-tiba pengen aktif kan. Betul. Akhirnya mahal ya. Ya betul sekali Kak. Kelihatan mahal padahal kita itu ada waktu tunggu 14 hari yang tidak harus membayar dari dia non aktif. Gitu teman-teman. Wah, semakin ramai nih Kak Randy. Jadi Kak Randy ini dari staf kepesertaan BPJS Kesehatan, teman-teman bisa tanya melalui kolom chat dan tidak perlu sungkan-sungkan ya untuk Ya, bertanya. betul sekali. Langsung saja secara rinci jelas karena bacanya kita tidak mungkin scroll ke bawah lagi. Biasanya ada yang tanya, Kak mau tanya. Nah langsung aja tanyanya. Langsung aja, ya langsung aja ketika, tanyanya. Kak, Boleh saya banget mau tanya gitu. ini. Nah, langsung. Kak kalau sudah pisah kakak nih mungkin ya, pisah kakak gimana Kak? Padahal dulunya pakai KIS tapi sudah diaktifkan kembali. Nah contohnya kayak Kak Mbak Moy ini ya, karena memang masih kurang jelas gitu ya pertanyaannya. Jadi kalau bisa teman-teman bertanyanya itu lebih jelas lagi, jadi kita bisa langsung menjawabnya secara rinci gitu ya. Maksudnya diaktifkan kembalinya bagaimana? Seperti itu. Mengganti nih ada Mas Rom. Ini mengganti nama bayi baru lahir bisa lewat JKN nggak? Gitu. Bisa lewat JKN. Pandawa Kak. Karena bisa lewat Pandawa ya. Lewat Pandawa karena di situ nanti akan upload kakak. Gitu. Betul. Karena di sistem kami aplikasi masih belum bisa ya. Jadi bisa ke WA Pandawa. Jadi bisa di WA Pandawa di 0811 8165 165 gitu. Dan nanti dipastikan teman-teman sobat JKN kalau upload ke Pandawa dipastikan file yang dikirim jelas. Harus jelas ya. Iya betul. Karena di situ nanti BPJS Kesehatan juga memverifikasi data tersebut bisa dibaca atau tidak seperti itu. Karena ada beberapa Kak peserta yang seperti itu ya Kak Randy ya. Upload itu blur, jadi kita nggak bisa lihat dengan jelas data tersebut. Seperti itu. Ya, masih ya. Nah, jadi untuk Sobat JKN bisa langsung ke WA Pandawa untuk penggantian nama bayi. Nama siapapun sebenarnya, bukan nama bayi aja ya. Jadi untuk anggota keluarga dari bapak, ibu, anak-anak gitu ya, istri pertama, kedua, jangan ya enggak. Jadi bisa tetap diganti di WA Pandawa gitu. Jangan lupa di-save Pandawanya, nanti takut lupa ya di-save aja WA Pandawa BPJS Kesehatan gitu ya untuk teman-teman. Kalau daftar mandiri terus nggak bayar di bulan berikutnya, apakah tidak ada pembayaran double nantinya? Nggak bayar di bulan berikutnya. Nah itu ada namanya tunggakan ya Kak Randy ya. Jadi misalnya dia itu daftar sekarang, bayar sekarang, bulan depan udah nggak dibayarkan lagi, bulan depan nggak dibayarkan lagi. Nah, jadi itu ada tunggakan teman-teman. Ada tunggakan teman-teman karena sistemnya iuran itu wajib dibayarkan. Betul. Seperti itu. Jadi wajib dibayarkan karena ya sakit nggak ada yang tahu. Yang sehat membantu yang sakit. Karena sistem program JKN sendiri itu kalau teman-teman udah bekerja nih, tapi segmennya masih mandiri, nanti bisa bilang ke HRD-nya. Bilang ke HR-nya bahwa program JKN ini wajib ya teman-teman bagi pekerja. Jadi nanti disampaikan ke HR-nya, saya masih mandiri, nanti bisa HR-nya yang menghubungi ke kantor BPJS Kesehatan. Betul. Gitu. Kak, sebenarnya ini ada pertanyaan juga nih, banyak banget ya. Kak, BPJS Mandiri ada denda, mau pindah ke yang dapat dari pemerintah itu emang bisa Kak? Kalau sistemnya seperti itu gitu. Jadi gini Kak, bantuan dari pemerintah, ini banyak yang dipertanyakan ya, tolong dicatat ini. Memang langsung dicatat nih. Ya, banyak nih dari teman-teman, dari kemarin-kemarin ya banyak yang tanya. Kak, betul gimana sekali. Kalau pindah dari bantuan dari pemerintah yang gratis, saya nggak mau bayar sendiri. Sebenarnya teman-teman itu bisa, cuma ada syaratnya teman-teman.
bahwa yang bantuan itu benar-benar untuk orang yang membutuhkan. Bener sekali. Kalau punya mobil, punya lahan, iPhone 15. punya lahan luas, itu bisa kedetek teman-teman sekarang. Jadi jangan, menurut saya gini, kalau teman-teman masih mampu, Masih lah, mampu ya, ya, masih mampu, masih mending mampu. ya mandiri Mandiri aja, aja, seperti gitu. itu. Karena kan memang Bantuan. bantuan ini agar benar gitu ya. Betul ya, tepat sasaran. Tepat sasaran Betul, ya, tepat tepat sasaran ke benar-benar orang yang membutuhkan gitu teman-teman. Dan bantuan itu ada kuotanya teman-teman. Nggak sekali. semuanya dapat. Jadi ada bantuan yang kuotanya itu dari Kementerian Sosial. Betul sekali. Betul. Jadi bukan dari kita ya. Ya, Kita betul. itu penyelenggara Penyelenggara. pengaktifannya atau nonaktif. Tapi untuk yang menentukan Itu aktif dan tidak aktifnya itu dari Kementerian Kementerian Sosial Sosial. seperti itu. Nah, Kak Randy, balik ke tema lagi nih untuk pendaftaran bayi baru lahir itu sebenarnya bisa lewat mana aja Kak Randy Oke. untuk pendaftaran bayi baru lahir? Lewat untuk bayi baru lahir teman-teman, itu bisa betul. lewat Pandawa, bisa. Betul. Untuk penambahan anak lewat mobil JKN juga bisa. Penambahan anak lewat mobil JKN. Dan jangan lupa sekarang di mobil JKN ada namanya BPJS keliling. Di situ ada menu itu, Kak. Ada BPJS keliling. Di mobil JKN. Mobil JKN Oh, ada. di mobil ada. JKN. Nah, ini Ada. malah baru tahu hostnya Ada ya, mobil JKN, teman-teman. ada mobil JKN, Ada BPJS JS keliling. Di Ada situ BPJS teman-teman bisa keliling. lihat jadwalnya. Wah, jadi BPJS keliling ini mungkin dijelaskan sedikit ya. Mungkin ada yang belum tahu nih, Kak Randy, untuk BPJS keliling ini jadi pelayanan tatap muka, yang kita langsung datang ke tempat pesertanya ya. Biasanya kita melakukan di kantor desa seperti itu ya. Mungkin saya contohkan ini, Kak. Betul. Ya. Ini ya. Kelihatan nggak ya? Ini di sini Kelihatan nih, kelihatan. ada yang MPP Kabupaten Banyuwangi tanggal sekian, terusan desa ini tanggal sekian. Itu dilihat teman-teman, ada kantor desa Genteng Kulon. Nah, itu ada juga. Di situ bisa dilihat, nanti Betul dipastikan. sekali. Di mobil JKN sendiri itu ada menunya BPJS keliling. Ini kita juga baru. sudah Itu langsung baru, berarti langsung cari Banyuwangi, Cari aja. cari kota mana aja, bisa langsung di kantor desa terdekatnya. Ya. Tidak perlu jauh-jauh, mungkin kayak Banyuwangi ini luas Ya, sekali luas ya, sekali. luas sekali. Jadi bisa sampai 2 jam kalau kita di ujung Kali Banyuwangi. Baru, Glenmore itu jauh ya, Bisa sampai teman-teman. 2 jam, tapi kita kalian bisa langsung ke kantor desa masing-masing Ya, seperti dengan itu, jadwal yang teman-teman. tertera ya teman-teman ya. Atau juga bisa ada jadwalnya di Instagram, Instagram kita Nah, di @info_jknbwi. di situ juga ada jadwal BPJS keliling. Betul. Selain itu teman-teman, pendaftaran bayi baru lahir juga bisa lewat Pandawa. Lewat Pandawa. Nih, kalau nggak mau di jauh-jauh. nomor ini 0811815165165. Ingat, ini 24 jam ya teman-teman. Akses 24 jam. Nah, jadi mau kalian jam 2 pagi gitu. Bisa jam 2 diakses. pagi pengen daftar gitu. Iya, bisa. Ataupun lahiran kan bisa ya. Bisa, bisa. Jam berapapun ya, itu bisa diakses. Ya, diakses. Gitu, teman-teman. Kak, bayarnya berapa nih? Bayar apa nih, Kak? Mungkin untuk pembayaran iuran ya, Ya. Pembayaran iuran. Jadi, mungkin kita ulangi lagi untuk kelas 3 itu di 35.000, kelas 2 di 100.000, di kelas kelas 1 di 1 150.000. Dengan catatan, untuk kelas catatan. 3 tidak bisa naik kelas rawat inap. Kelas rawat inap. Saat kalian dirawat inap, di rumah nanti sakit. tidak bisa naik kelas ke kelas 2, kelas 1 maupun nantinya VIP seperti itu ya. Untuk Sobat JKN. pelayanannya semuanya sama. Pelayanannya sama Cuma semua. membedakan kelas aja. Perbedaan di kelas Kelas rawat rawat. inap Betul. ya teman-teman. Jadi sama aja. Nggak ada nih omongan kalau kelas 3 tidak menanggung cuci darah seperti itu. Tidak ada ya teman-teman. Pelayanan Untuk sama. Pelayanannya sama saja. Kak, bayi baru lahir harus ganti nama ke kantor atau otomatis kalau kakak sudah jadi? Nah, ini nih dari Kak Test Drive. Test drive kita ya. Test Drive. Gimana? Atau otomatis kalau kakak sudah jadi itu? Gitu. Jadi gini teman-teman, kalau bayi, saya masih bayi nyonya. Bayi nyonya, biasanya gitu di ya. rumah sakit ya. Ya, bayi Betul. nyonya. Nah, itu bisanya habis itu kan atau seminggu atau 2 minggu update Betul. nik nih. Nah, itu Update bisa nik. melaporkan ya teman-teman ya. Tetap harus dilaporkan. Betul. Jadi bukan sistemnya otomatis BPJS Kesehatan ngerti kakaknya ya, udah betul. diganti gitu, tapi tetap harus dilaporkan ya Dilaporkan. teman-teman gitu. Laporannya nggak susah Laporannya kok. di mana? Ke kantor bisa atau nggak mau Kantor kantor bisa. jauh Kak, jauh kantor.
lewat Pandawa. Lewat Pandawa. Lewat Pandawa saja di 0811 8 165 165. Di save aja nomornya WA Pandawa BPJS Kesehatan. Bener banget. Ya aku untuk Kak test drive. Ini banyak banget, jangan lupa untuk like-like-nya teman-teman, follow-follow kita Follow-follow. dan juga like-like komen postingan kita juga boleh Di-share banget. boleh, teman-teman. Di-share ini di teman, tetangga atau Mantan, pacar, suami, istri, anak, terima semuanya kasih share. semuanya. Nah, jadi untuk ada pertanyaan mungkin tetangganya ya sering Ya. bertanya BPJS, langsung aja di-share di grup RT RW ya ini ya, biar tidak ada kesalahpahaman lagi ataupun hoax-hoax yang tersebar di masyarakat secara luas gitu ya. Kak, aku baru daftarin BPJS anak umur 6 tahun, terus langsung tagihannya muncul sekitar 700 ribuan. Itu kenapa Kak? Kok bisa Kak Aulia Rahma ini seperti ini kasusnya? Nah, Oke. kita langsung dengerin nih penjelasannya nih. Kak Aulia, ini banyak Betul. juga yang bertanyakan, Kak kenapa kok saya baru daftar anak itu tagihannya 800, 700, Betul. 600. Nah, tolong dipastikan teman-teman, ini informasi yang perlu ya, ini melalui betul peraturan, ini sudah melalui undang-undang, peraturan, Perpres 82, itu bayi setelah tanggal 18 Desember 2018 itu tertagih sejak lahir teman-teman. Tertagih sejak lahir ya? Ya, tertagih Betul. sejak lahir. Setelah 18 Desember 2018, perusahaan anaknya lahir 19 Desember. Nah, 19 itu masih Desember. dihitung dari sejak lahir, Kak. Sejak lahir. Sejak lahir. Tapi Gitu. ada maksimal ya tunggakannya ya. Maksimal Istilahnya kan itu tidak dibayar terus ya, ya. jadi tertunggak ya istilahnya. Itu ada maksimalnya nggak Kak Randy? ada Ada. Berapa Ada. bulan tuh? 24 bulan. 24 bulan ya. Ya. Jadi untuk teman-teman mungkin ya untuk Kak siapa tadi? Kak Aulia, Kak Aulia. Kak Kak Aulia. Jadi itu bayinya sudah lahir sejak misalnya 700 ribu 7 bulan yang lalu ya, 7 bulan yang lalu di kelas 2 untuk ibunya ya. Ya. Ibunya di kelas 2 sehingga iuran per bulan per orangnya itu 100 ribu. Nah, Betul. mau mengaktifkan sekarang ternyata sudah ada 7 bulan tuh karirnya, Betul. itu 7 bulan tersebut, makanya ada pembayaran 700 ribu. Betul. Seperti itu Dihitungnya ya. sejak lahir ya. Betul. Setelah Itu karena tanggal- memang sudah ada ketentuannya. Ada ketentuannya, ada ketentuannya. Betul Ada. sekali. Ada peraturannya. Ada peraturannya juga. Cara bikin JKN, aduh nih mungkin baru langsung kita live langsung ada yang tertarik, banyak nih yang mau bikin BPJS Kesehatan atau Ya. JKN ini Kak Randy. Ini bisa Gitu. hubungi Pandawa ya. Nih nomornya Langsung juga. di WA Pandawa. 081 18 165 165. Di situ bisa pilih Betul pendaftaran. sekali. Untuk kelasnya ada 3. Ada kelas 3, 3, kelas 2, kelas 1. Di kelas 3 Ada 35.000. Untuk kelas 2 100.000, kelas 1 150.000 dengan catatan untuk kelas 3 tidak bisa naik kelas rawat inap. Untuk gitu, pelayanan teman-teman. kita sama. Kita sama semua. Nah, Kak, saya mau daftar program rehab, saya udah bayar tapi kok di JKN status pembayarannya masih merah. Nah, gimana nih untuk Kak Dwi Marina? Bisa Oke. dipasti kita luruskan dulu ya, Ya. ini. Untuk program rehab ataupun cicilan ini, jadi memang harus lunas terlebih dahulu baru aktif. Betul sekali. Bukan untuk cicilan pertama, kedua, ketiga itu langsung aktif, bukan. Bukan. Jadi harus lunas Nah, terlebih dahulu, betul. baru nantinya aktif, Aktif. Betul teman-teman sekali. gitu. Jadi sampai jangan sampai salah info ya. Ya. Infonya ternyata dikira cicilan itu langsung aktif, Aktif. gitu. Tidak. ya. Tidak, ya. Memang harus lunas terlebih dahulu. Betul. Kak, mau bikinin ortu BPJS Kesehatan tanpa rekening, bayarnya lewat Indomaret, apakah bisa? Nah, ini banyak yang belum tahu nih. Emang harus pakai rekening Kak Randy kita kalau Oke. mau daftar program JKN ini? Betul teman-teman. Jadi pendaftaran itu syaratnya nih Syaratnya, KTP atau KK, betul. nomor HP aktif, Nomor HP aktif. rekening. Rekening. Tapi gitu. rekening itu Rekeningnya tuh bisa e-wallet ya? Bisa. Bisa. Bisa Jadi e-wallet. bukan bank ya yang Ya, dimaksudkan, buku bukan rekening, rekening. bukan seperti itu, tapi bisa e-wallet E-wallet juga bisa. teman-teman. Ya, e-wallet yang digunakan Ya. sehari-hari apa itu bisa. Jadi menampilkan nomor e-walletnya aja ya. Betul sekali. Gitu. Jadi simple banget sebenarnya daftar program JKN Iya, ini. betul sekali.
Untuk gitu. pembayaran itu bisa kita lewat Alfamart, Iya, kanal Indomaret. pembayaran kita sudah banyak banget Banyak. teman-teman. Kanal pembayaran bisa dilihat juga di Instagram resmi kita. Betul. Di info JKN BWI itu ada berapa 39.000 Iya. kanal pembayaran ya. Banyak yang sekali. sudah kita kerjasama. Ada Alfamaret, Indomaret, Indomaret, kantor pos, pos, M-Banking, Drilling atau yang lainnya itu bisa. semuanya bisa ya, udah Bisa. banyak sekali gitu teman-teman. Kalau nggak mau ribet ya biasanya teman-teman lewat mobil banking Banking, ya betul. langsung gitu. Kalau mau nggak ribet Kak, ada juga setelah pembayaran pertama bisa mendaftarkan auto debitnya lewat di mobil JKN juga bisa, atau datang ke kantor bank yang terdaftar ya, bukan di sini. Oke, Bisa langsung lewat aja JKN. kita ke pertanyaan berikutnya karena banyak banget yang menunggu. Kayak daftar JKN tidak terverifikasi itu gimana ya? Apa harus ngurus ke kantor mobil JKN? Nah, kalau verifikasi mobil JKN itu biasanya OTP yang Ya, ditanyakan. OTP, betul. Kalau OTP-nya tidak masuk, itu bisa aja dipastikan dulu ada Betul sekali, pulsanya minimal gitu. 5.000 ya, teman-teman. Minimal 5.000. Jadi dipastikan ada pulsanya ya teman-teman Ya. gitu. Ataupun itu tidak terverifikasi wajah. Ya, Untuk betul, wajahnya kalau wajahnya. memang terkendala bisa langsung datang ke kantor. Tapi misal mau dicoba lagi dipastikan dulu cahayanya itu memang Jelas. sudah pas, Pas. terus kameranya sudah jelas dan Betul. juga tidak memakai aksesoris di wajah. Gitu ya teman-teman ya. Oh bukan nanya aktifnya Kak, mau nanya status pembayaran di JKN-nya masih tanda minus. Nah untuk pembayarannya itu 2 kali 24 jam. Betul. Ya, misal di luar itu masih tidak ada tanda-tanda pembayaran, bisa langsung ke kantor kita atau pengaduan Ke call center. call center kita di 165 ataupun di WA Pandawa mobil JKN juga bisa di menu pengaduan. Betul gitu. sekali. Jadi bisa langsung, tenang aja kita nanti akan bantu cek untuk pembayarannya sudah masuk atau belumnya belum, gitu ya. Yang penting kakak siapin dulu, Kak Dwi Marina ini siapin bukti pembayarannya. Ya betul, bukti pembayarannya. Pembayarannya jangan sampai hilang terlebih dahulu ya kakak. Kak, anak saya belum didaftarin BPJS dari lahir, harus bayar dari awal ya sampai sekarang gitu. Oke. Nih. Ini nih Kak Lia gitu. Kita lihat dulu ibunya segmen apa ya Kak ya. Iya, betul. Ibunya jika segmen mandiri terus bayinya lahir dari 2002 gitu gimana? 2002. Itu bukan bayi Kak, 2002 Kak ya. Misal bayinya 2002. Berarti Itu seumuran saya Kak. Jadi tidak membayar dari lahir ya. Iya. Yang membayar dari lahir itu dari tanggal berapa nih Kak Randy? 18 Desember 2018. Gitu. Jadi untuk kelahiran yang bayi baru lahir misalnya 2019 baru lahir. Nah, itu memang dikenakan Sejak lahir. Tapi Tapi ada maksimalnya Kak. ada maksimal, tenang aja, nggak kita Kak, 5 tahun juga nggak ya. enggak. Nggak kita sampai tagih 5 tahun, Enggak. ada maksimalnya yaitu 24 bulan gitu ya untuk ibu-ibu. Jadi tenang aja 24 bulan kita tagihnya meskipun nunggak 5 tahun, 7 tahun seperti itu. Kak, kalau di KTP ada penerima PBJK itu apa, Kak? Nah, ini pertanyaan yang kurang jelas gitu ya. Ya. Kita jawabnya juga Bingung. bingung nih gitu. Jadi Kak, kalau di KTP ada penerima PBI, itu kan bingung ya gimana Di ya? KTP? Ya, bisa dijelaskan ulang Kak Ria, nanti kita Kak info loker di BPJS dong. Nah, tenang aja, ini info. Kebetulan dari SDM-nya juga Ini, nih. kakaknya nih. Jadi mungkin aku bantu jawab ya sebagai host, tetap aja aku jawab nih. Untuk Ya. loker di BPJS Kesehatan itu ada, kita lagi buka di PTT di seluruh bagian yaitu administrasi. Untuk maksimal usia itu 26 tahun sampai dengan 31 Desember 2025. Jadi siapin dulu persyaratannya minimal D3 semua jurusan gitu ya teman-teman. Untuk informasinya lebih jelasnya kalian bisa cek Instagram kita di info JKN BWI. Itu ada nanti info lokernya ataupun di web resmi BPJS Kesehatan Karir gitu ya. Jadi jangan termakan hoax, kita tidak memungut biaya apapun dari sobat-sobat yang mendaftar menjadi duta namanya ataupun pegawai BPJS Kesehatan. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya.
Kak, kalau kartu Askes apa bisa masih digunakan gitu? Gimana? Oke, kartu Askes itu biasanya yang dapat tuh pensiunan ya. Iya. Pensiunan. Sebenarnya gini, kita tidak tahu ini bisa dipakai atau tidak karena harus pengecekan gitu terlebih dahulu, teman-teman. Ngeceknya di mana? Bisa di WA Pandawa. Itu cuma melampirkan ditanya NIK sama tanggal lahir aja. Nah, kalau memang aktif berarti bisa dipakai, tidak perlu diperbarui apapun, cukup menggunakan KTP aja. KTP aja saat pemeriksaan gitu. Betul sekali. Aduh, jangan lupa nih, ini yang masih stay kuat bersama kita ada 193 orang. Jangan lupa like ya teman-teman, biar kita tetap semangat. Gitu. Like, comment, share. Iya, like, comment, share. Ini aman ya? Aman ya? Aman. Kak, aku mau nanya kalau BPJS kelas 3 ganti ke BPJS Mandiri kelas 1 apa bisa? Bisa banget. Gimana Kak Randy? Di kelas 3, habis itu mau pindah kelas 1 nih Kak. Iya, bisa. Ada minimalnya berapa nih Kak Randy? 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun. Jadi kalau mau pindah kelas, dicek dulu. Dulu terdaftarnya tahun berapa? Tahun 2020. Sekarang mau pindah? Bisa. Kecuali baru bulan kemarin pindah kelas 3 ataupun buat nih. Ini jangan sampai tiba-tiba berubah pikiran seperti itu. Mandiri, PPU, ada PPU, atau bantuan. Bener banget. Jadi harus lihat segmennya teman-teman kita. Untuk KAU, untuk lihat segmennya sebenarnya peserta bisa ya? Bisa melalui Mobil JKN ataupun WA Pandawa. Nih, aplikasi kita download aja gratis di Play Store maupun App Store gitu ya. Kalau mau ubah BPJS dari penerima pensiunan ke mandiri, pensiunan ke mandiri gimana Kak? Kak Akila. Kalau mau ubah BPJS, nah ini aku sematin. Kalau mau ubah BPJS dari penerima pensiun ke mandiri gimana Kak? Sama, gitu. Bisa lewat Pandawa, bisa lewat kantor BPJS Kesehatan, ke MPP Banyuwangi ataupun BPJS keliling dengan syaratnya membawa KTP, nomor rekening, nomor HP seperti itu. Tapi ini penerima pensiun sebenarnya. Kalau penerima pensiun sebenarnya itu aktif ya Kak ya harusnya. Iya, penerima pensiun itu aktif sebenarnya Kak. Mungkin ini anak yang udah nggak tertanggung. Tidak tertanggung penerima pensiun. Nah, betul sekali. Seperti itu. Kalau memang seperti itu bisa diaktifkan kembali dengan persyaratan yang Kak Randy bilang tadi, kakak KTP, buku rekening, nomor HP. Perlu diingat nomor rekening ini tidak perlu bank seperti itu ya, e-wallet juga bisa teman-teman gitu. Kak, aku ikut PT tapi sekarang diberhentikan nih, aku pilih. Kak, aku ikut PT tapi sekarang diberhentikan atau PT tidak membayar membayar. Ini gimana nih? Aduh, mana Kak? Tidak membayar tagihannya mungkin ya, seperti itu. Ini gimana? Kalau tidak membayar lagi tidak itu membayar lagi gimana Kak? Kakaknya udah masih bekerja atau sudah resign atau sudah keluar? Kalau sudah keluar, diberhentikan. Sudah diberhentikan Kak. Oh ya, berarti memang harus beralih ke mandiri Kak. Betul. Karena kan sudah tidak bekerja di situ. Jadi beralih ke mandiri dengan kelas bisa dipilih Kak. Bisa dipilih kelas 3, kelas 2 ataupun kelas 1 gitu. Jadi tetap bisa aktif ya tanpa harus membayar tunggakan istilahnya. Karena dulu kakak itu PPU, pekerja penerima upah segmennya yang dibayarkan oleh perusahaannya gitu. Jadi tenang aja, tidak ada tunggakan tapi harus pilih yang tunggu 14 hari gitu ya. Atau bisa Kak langsung aktif? Langsung aktif bisa ya? Bisa, kalau PPU bisa langsung aktif ya kalau PPU tanpa tunggu ya? Bisa. Oh gitu Kak. Jadi cuma ya itu tadi perhitungannya setelah nonaktif sampai bulan berjalan. Oh iya, jadi maksudnya memang bisa langsung aktif tapi bayar. Bayar. Jadi tunggu 14 hari. Karena non 14 hari maksud saya, maaf, non 14 hari. Bisa. Nah, kalau memang berjaga-jaga nih, jaga-jaga sakit langsung diaktifin sekarang aja. Ya, langsung gitu. Setelah tertanda nonaktif akhir bulan tidak tertanggung gitu ya. Di mobil JKN bisa langsung daftar aja melalui Pandawa ataupun mobil JKN. Mau meluruskan juga nih untuk Kak Salon Medan, BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan uangnya nggak Kak? Nah, mohon maaf Kak, kita dari BPJS Kesehatan. Jadi hal tersebut yang menyangkut ini soalnya banyak banget yang
ya ketenagakerjaan membahas ya. ketenagakerjaan bisa ditanyakan ke BPJS instansi terkait ya, karena banyak yang klaim. Jadi kami luruskan terlebih dahulu biar takutnya lama-lama nongkrong di sini ternyata nggak dijawab-jawab nih, marah-marah ya, karena memang kita tidak membahas hal tersebut ya. Iya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak, kenapa ada tagihan membuat baru giliran mau dibayar tapi tidak ada tagihan? Itu gimana Kak? Mau udah dibayar nih, mau dibayar malah nggak ada tagihan, itu gimana? Mau dibayar tapi dia ada tagihan. Bayarnya mandiri ya, segmen mandiri ya kakaknya. Segmen mandiri mungkin VA-nya. Iya, VA-nya sudah tertutup gitu. Jadi teman-teman, kalau pembayaran pertama itu ada batas waktunya. Betul. Batas waktunya. Jadi kayak 14 hari. Setelah 14 hari itu ada batas waktunya. Setelah 14 hari ada 1 bulan lagi. Jadi setelah itu mohon dicek benar-benar bahwa di B-nya teman-teman ada dapat VA, nomor virtual akun. Di bawah sendiri ada keterangannya teman-teman. Pembayaran, ya, pembayaran pertama tanggal sekian sampai sekian. Nah, jangan sampai terlewat teman-teman. Kalau terlewat memang tidak bisa dibayarkan. Tidak bisa dibayarkan, tapi ada tagihan seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus lapor ke BPJS Kesehatan agar nomor virtual akun itu bisa aktif kembali. Betul sekali. Ataupun bisa di WA Pandawa. Sekarang ada menu di administrasinya pengaktifan kembali virtual akun gitu. Jadi teman-teman jangan lupa di save nomor Pandawa. Nih, udah di atas. Ya. 0811 8165 165. Lanjut aja ke pertanyaan Kak Bunda Rafan. Kak, kalau BPJS yang gratis mau pindah selain ke puskesmas bisa nggak Kak? Bisa banget. Jadi kita jelasin ya FKTP yang dimaksud ini. FKTP itu bukan hanya puskesmas teman-teman, tapi dokter praktik mandiri ataupun klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Seperti itu. Jadi bukan rumah sakit. Ya. Rumah sakit itu fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan gitu. Jadi bisa pertanyaannya pindah ke selain ke puskesmas, jawabannya bisa gitu. Ataupun ada klinik di sebelahnya dekat rumahnya gitu ya. Bisa banget. Ada minimalnya berapa Kak Randy minimalnya? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali bisa pindah FKTP ataupun Vaskes tersebut ya. Perpindahannya juga gampang Kak. Perpindahannya gampang banget, bisa di mobil JKN ataupun WA Pandawa gitu. Yuk teman-teman jangan lupa di tab. Kak, kalau ini nih, ini kebetulan langsung ke bagian kepesertaan, tapi kita harus memastikan di kantor cabang mana nih. Ya. Kak mau tanya kapan hari saya kirim surat pengajuan penonaktifan karyawan, tapi sampai saat ini masih belum di ini, gimana Kak? Oke. Untuk Kak Fatsa nih. Ya, biar diluruskan nih untuk Kak Fatsa gimana? Untuk pelaporan penonaktifan karyawan itu bisa melalui Edabu ya teman-teman. Edabu dengan kalau di kantor cabang Banyuwangi ada masa cut off-nya yaitu tanggal 20. Masa cut off 20 tiap bulannya gitu ya. Jadi untuk di Banyuwangi sendiri mungkin Kak Fatsa ini misal dari Banyuwangi ya, misal dari Banyuwangi bisa lewat Edabu ataupun email. Ya. Untuk pengiriman surat masih Kak? Pengiriman surat ini sebenarnya bisa, cuma lebih mudahnya Kak lewat Edabu Kak. Langsung Edabu aja nggak apa-apa. Edabu aja ya, gitu ya. Nanti mungkin jika memang belum ada nomor dari pekerja kita atau teman-teman kita yang mengurusi karyawan, itu bisa DM saja ya. DM ataupun ke kakaknya ya. DM ke kakaknya. Kalau kakak lain dari daerah kakak mau bikin BPJS bisa nggak Kak pakai mandiri? Bisa banget dong, bisa banget. Bisa Jadi tetap aja kita misalnya kakak lagi main di Banyuwangi, pengen daftar BPJS Kesehatan di sini, padahal domisilinya di Ponorogo, di Malang, Surabaya. Bisa. Jadi kita tetap bisa melayani atau bisa langsung ke WA Pandawa dan mobil JKN teman-teman untuk pendaftarannya. Gitu, jadi tetap bisa dimanapun daerah kakak. Yang penting Indonesia, warga Indonesia. Warga negara asing bisa nggak? Bisa. Yang sudah menempat berapa Kak Randy? 6 bulan. 6 bulan ya, minimal 6 bulan yang sudah ada di Indonesia dengan persyaratan. Halo Mas Trenandi. Siapa itu? Halo. Ganti nama bayi lahir, aku pin dulu ya Kak Eli. Oke. Ganti nama bayi baru lahir lewat JKN apa bisa? Untuk di mobil JKN emang sudah bisa Kak.
Masih belum ya? Jadi Masih belum. kalau penggantian nama dari bayi baru lahir dan sudah memiliki nama Muhammad. Iya, Mustafa, dulu bayi nyonya ya, Ya, bayi bisa lewat Pandawa teman-teman. WA Pandawa aja teman-teman. Ini Ya. di 08118165 Jadi nanti lampirin kakak karena kakak-kakak ini sobat-sobat ada lampirin kakak ya. Betul. Jadi bisa langsung di WA Pandawa aja. Bisa diakses 24 jam. 24 jam akses, tenang aja. Kalau masih siang masih belum ada waktu buat ke Pandawa, bisa malamnya bisa. Akses dulu, Kak sudah pindah Vaskes tapi belum cetak kartu gimana? Nah ini nih, kita juga perlu meluruskan hal ini. Betul sekali. Kak Kuesya, Kak sudah pindah Vaskes tapi belum cetak kartu karena lupa nomor HP dan email yang dipakai dulu. Nah ini menjawab yang cetak kartu dulu. Ya. Nah jadi untuk cetak kartu ini gimana Sekarang Kak Edi? kita tidak ada cetak kartu teman-teman. Teman-teman Sobat JKN kalau mau menggunakan perawatan melalui BPJS cukup bawa KTP saja. Bawa KTP saja dengan NIK Nah, itu yang- sudah ya bisa gitu. Jadi Vaskes kalau udah masih minta kartu BPJS Kesehatan mana bilang aja info dari pegawai BPJS sendiri Mbak pakai yang KTP. bilang Pakai KTP nggak bisa. pakai kartu ya, pakai Ya, KTP pakai aja KTP udah bisa gitu. Jadi kita tidak sudah mencetak kartu, tapi memang kalau pengen yang kartu elektronik, kartu elektronik, elektroniknya bisa bisa lewat diakses di mobil mobil JKN. JKN. Nah, lanjut pertanyaan kedua, lupa nomor HP and email yang dipakai. Bisa. Mungkin tidak bisa masuk. Iya. Nah, Bisa ke Pandawa Kak. bisa ke Pandawa, ini solusi kita untuk ubah nomor HP, email yang lupa itu bisa. Jadi nanti bisa masuk lagi ke aplikasi mobil JKN. Betul sekali. Gitu. Lanjut, tenang aja, jangan lupa dibantu like. Ini masih 3.600, rencana kita 30.000. Yuk, like-like-nya Jadi teman-teman. bisa di like. Di-share. Kak, kalau mau berhenti ikut BPJS Mandiri bisa nggak ya? Bisa? Bisa Ikut, Kak? Ada dua cara Kak. Ada 2 syarat nih. Dua syarat nih. Kak, Biarak AM, bentar aku pin dulu nih buat Kak Biarak nih. Kak, kalau Gimana, mau Kak? ikut BPJS Mandiri bisa nggak ya? Bisa Kak. Tapi maaf nih ya kalau agak menyinggung ya, mohon maaf. Jadi ada dua cara. Dua persyaratan Ya, bukan cara. dua persyaratan. Yang pertama, mohon maaf, meninggal dunia Kak. Ya, Dan kedua, pindah kewarganegaraan atau lagi di luar negeri. karena memang mempunyai BPJS Kesehatan ini wajib Wajib bagi hukumnya. warga negara Negara Indonesia. Seperti itu ya Kak. Jadi memang wajib, tidak bisa berhenti. Betul sekali, Kak. semaunya seperti itu. Takutnya ya pas dibutuhkan baru pengen daftar ya. secara tiba-tiba gitu. Oke, dipin lagi nih pertanyaan. Kak, saya mau nanya, saya BPJS tapi tak sanggup bayar, apa bisa dialihkan ke BPJS? Nah, lagi-lagi nih untuk dari ke BPJS dari pemerintah. Oke teman-teman, untuk bantuan dari pemerintah sekali lagi saya ingatkan bahwa bantuan dari pemerintah Penentunya. ya dari Kementerian Sosial teman-teman. Jadi bukan kita yang menentukan bahwa orang ini dapat bantuan, orang ini tidak, itu bukan kita. Jadi yang menentukan itu adalah Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. Jadi Betul. kita yang penyelenggaranya, program JKN-nya sebagai penyelenggaranya. Nah, untuk kakak tidak sanggup bayar tunggakan, tenang aja. Kita juga ada program rehab, yaitu program rencana pembayaran iuran bertahap. Jadi bisa cicilan tunggakannya. Betul, bisa Gitu. Bisa Mobil lewat JKN, aplikasi mobil JKN atau langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan. Seperti itu. Bisa sampai 36 bulan untuk alih segmen. Alih segmen bisa. Ya, terima kasih yang sudah like, follow kita. Yuk yang lain jangan lupa like juga. Terima kasih untuk 4.000 orang yang sudah like. Nih Kak, suami istri dan anak ke satu itu BPJS yang dibayar pemerintah, tapi anak 2 dan 3 kok nggak otomatis ya. Nah ini mumpung kita lagi bahas nih bayi baru lahir nih. Mungkin bayi baru lahir ya, kita misalkan nih anak kedua dan ketiga ini sebenarnya bayi baru lahir gitu, gimana Kak? Jadi untuk bayi yang anak kedua dan ketiga ya, dan umurnya masih sebelum 11 bulan atau masih 5 bulan. Dan segmennya ibunya itu aktif di bantuan pemerintah teman-teman.
pemerintah pusat ya teman-teman, dicatat pemerintah pusat itu batas waktunya, batas umurnya itu 11 bulan. Untuk pemerintah di Kabupaten Banyuwangi maksimalnya untuk bayi itu 3 bulan teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung daftar memasukkan anaknya itu yang umurnya masih tertera itu lewat Pandawa bisa, atau BJKN juga bisa. Jadi sebenarnya memang bisa langsung aktif, tapi mungkin belum terinfo nih. Ya. Jadi untuk ibu-ibu yang sekarang lagi hamil, semoga lahirannya lancar. Nanti ibunya misal sudah dapat dari pemerintah, jangan sampai telat nih mendaftarkannya gitu, biar tidak terkendala lagi. Dan saya tolong catat ya teman-teman bahwa bantuan dari pemerintah memang ada kuotanya. Ya, ada kuotanya dan tidak bisa aktif secara terus-menerus. Ya. Kalau tiba-tiba non-aktif berarti dari pemerintah itu sudah menentukan kalau tidak dapat bantuan, tidak layak dapat bantuan, mungkin sudah mampu secara finansialnya. Seperti itu. Tidak semuanya dapat bantuan dari pemerintah teman-teman. Itu, jadi bisa diluruskan. Habis resign mau bayar mandiri lagi, kok selalu nggak bisa ya Kak? Gimana habis resign tapi nggak bisa, ini gimana ya Kak Raisya nih, bisa dijelaskan terlebih dahulu karena sebenarnya kita bisa PPU ya mungkin PPU. Ya PPU segmen pekerja penerima upah diaktifin kembali, pindah segmen kepesertaan ke mandiri itu bisa, tapi pindah bukan bikin baru ya, pindah. Jadi nanti setelah resign dari perusahaan nonaktif BPJS-nya bisa beralih ke mandiri lewat Pandawa dengan syarat teman-teman jangan lupa untuk upload fotonya, upload file yang dibutuhkan jelas ya teman-teman. Jelas, jangan sampai blur-blur lagi nih. Telat bayarnya bisa dicicil Kak. Nah ini nih bisa banget, telat bayarnya berapa bulan Kak gitu. Jadi kita sudah bisa sebenarnya minimal berapa bulan Kak Randy untuk telat bayar ini. Jadi bisa untuk dicicil ini teman-teman sampai dengan kalau untuk segmen selain yang PPU ya selain betul. PPU itu masih setengah bulan menunggak ya. Untuk yang PPU itu aktif tapi ada tunggakan itu sampai dengan 36 bulan teman-teman. Betul. Gitu. Jadi bisa dicicil pakai metode namanya program kita ada Rehab. Bisa daftar lewat mobil JKN. Nah, tidak terasa kita sudah 48 menit, kurang beberapa menit lagi kita Kak Randy ya, menyapa peserta sobat-sobat JKN di sini. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja komen-komen. Kalau like-nya banyak sampai 10.000 kita nambah enggak ya? Nambah beberapa menit nih ya. Kita lamakan, jadi jangan lupa di like ya biar kita tetap semangat di sini menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sampai nanti ya. Mungkin yang ada kerja sampai kita pulang kerja gitu ya. Mau nambah anggota di mobil JKN tidak bisa Kak. Nah ini tidak bisanya kenapa untuk Kak Dwi? Bisa diluruskan karena menambah anggota mobil JKN itu kita lebih menyarankan lewat Pandawa. Menyarankan lewat WA Pandawa. Betul teman-teman. Karena nanti upload file-file seperti KK dan KTP seperti itu. Dicatat nomornya di 0811 8165165. Di save aja, jangan lupa di save. Benar banget. Bisa diakses 24 jam teman-teman Pandawa itu. Ya, di save aja. Banget. Berobat mata diterus dapat kacamata masih bisa diklaim. Nah, berobat mata. Ini nih. Oke teman-teman, berobat mata terus dapat kacamata masih diklaim? Bisa. Jadi untuk kacamata itu sifatnya bantuan. Jadi kita itu ada 7 alat bantu kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Yang pertama ada kacamata. Yang kedua alat bantu dengar. Terus protesa alat gerak, protesa gigi, korset tulang belakang, collar neck dan kruk gitu. Nah, untuk penjaminannya gimana? Jadi ada ketentuan juga jaminan kacamata yang dijamin oleh BPJS Kesehatan itu untuk hak rawat kelasnya ya. Hak rawat kelas 1-nya itu di 330.000, hak rawat kelas 2 itu di 220.000 dan kelas 3 ataupun yang dapat bantuan iuran itu di 165.000 gitu ya. Jadi Kak Viti Mavi masih bisa diklaim. Viti Mei. Oke. Tapi dengan persyaratan
indikasi medis oleh dokter. Dokter. Jadi bukan menentukan sendiri kayaknya aku -2 deh ini dilihat-lihat dari sana gitu langsung pengen siapa? klaim. Langsung pengen ini beli diklaim gitu nggak bisa ya Kak. Jadi harus dengan indikasi Kasih medis. dokter. Kakak bisa periksa dulu di dokter umum, setelah itu dapat rujukan nantinya di dokter spesialis untuk pengecekan matanya seperti itu Kak. Yang bertahan masih 150 Kak, Mana? jangan lupa. Mana nih? 150. Yuk di tap. Di share juga teman-teman. Kak, operasi cabut gigi bungsu apakah bisa diklaim BPJS Kesehatan? Suka nih aku pertanyaannya, karena aku sudah pernah merasakan sendiri Kak Oke Randy. Kak, gimana pengalamannya Kak? Oke, gimana Kak pengalamannya? Ini Randy. Nah, kakaknya sendiri jadi, yang pengalaman ini. Nah, aku sebagai petugas BPJS Kesehatan juga mempunyai BPJS Kesehatan dan operasi gigi bungsu saat itu Kak. Kebetulan masih belum jadi pegawai. Oke. Belum jadi pegawai tapi sudah aktif nih Aktif, BPJS, ya. sudah punya BPJS Kesehatan, operasi cabut gigi bungsu dan ternyata tidak terlalu lama juga dan prosesnya aku tuh cuma di dokter gigi umum dulu, terus dirujuk di spesialis saat itu di bedah mulut, habis itu dapat jadwal karena indikasinya memang harus dioperasi ya dari dokter itu. Jadi bukan keinginanku untuk dioperasi, siapa sih yang mau dioperasi ya. Jadi memang harus dioperasi kata dokternya, akhirnya dapat jadwal, udah dioperasi dan itu benar-benar nggak bayar sama sekali. Gratis ya Kak ya? Gratis. Gratis. Karena memang sesuai persyaratannya sudah sesuai aktif. Udah aktif nih, nggak nunggak apapun, nggak ada tunggakan apapun, aktif. Dan rutin terus membayar iuran ya rutin Kak ya? bayar iuran, dapat rujukan. Pastinya dapat rujukan ya Iya. di dokter spesialis karena ya. Dan udah habis itu administrasi nggak ada, habis operasi nggak mikirin bayar apapun gitu Kak. Mudah sekali ya Kak ya? Mudah sekali sebenarnya Iya, nih. Kalau yang ada yang bilang bayar mungkin menunggak ya, Iya, betul, menunggak. Akhirnya ada denda Denda pelayanan gitu kalau rawat inap ataupun nih ada tawaran biasanya dulu itu ada tawaran juga Kak dari rumah sakit itu misalnya Kak mau nambah obat ini enggak Kak tapi tidak ditanggung BPJS Kesehatan gitu. Jadi dibilangin dulu ya kalau tidak ditanggung ya udah nggak mau karena memang itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh gitu, cuma booster gitu, booster biar cepat sembuh. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu ya. Teman-teman berhak menolak. Betul sekali. Itu. Kak, kalau ada tunggakan yang udah beralih ke JKN PBI, apakah tunggakan harus tetap dibayar? Betul sekali teman-teman. Aduh, hilang. Teman-teman. Nih untuk Kak siapa itu Kak? Kak Yanti 08. Betul. Oke, untuk Kak Yanti. Awalnya mandiri masih ada tunggakan, habis itu dapat bantuan dari pemerintah nih. Benar. Untuk tunggakan tersebut wajib Kak dibayarkan. Wajib Betul. dibayarkan. Jadi tidak bisa tiba-tiba nonaktif dan terhapus seperti itu. Nggak bisa. Tidak Tapi bisa. jika kakaknya keberatan, tunggaknya banyak nih, bisa melalui program rehab Kak. Betul, di program di rehab. sini. Apa Kak? Nyari mic Kak. Lanjut Kak. Bisa lewat program rehab Di melalui aplikasi Mobil JKN atau datang ke kantor gitu. Jadi bisa dicicil ya. Ya, dicicil teman-teman. Gitu. Jadi nah enak nih. Jadi udah Aktif, dapat bantuan tapi ada tunggakan. tunggakan ya bisa dicicil. Jadi kalau tiba-tiba pemerintah Bantuannya bantuannya non aktif, dia sudah aktif ya. gitu. Jadi tinggal beralih enak. aja. Jadi tinggal beralih Nggak ada aja, tunggakan. nggak ada tunggakan. Jadi nggak mikirin tunggakan. Iya, betul Seperti itu Kakak. Kak, kalau non aktif dari perusahaan itu masih wajib bayar bulanan apa tidak? Nah, ini kepesertaan JKN itu wajib ya bagi semua warga negara Indonesia. Masih wajib dibayar. Kalau sudah beralih, jadi harus beralih dulu kalau mau aktif. Ya, jadi betul. tidak tiba-tiba secara otomatis beralih ke mandiri, tapi teman-teman mengajukan bahwa saya beralih ke mandiri. Kak, saya udah non aktif dari perusahaan, udah resign. Tapi saya mau aktif BPJS-nya, beralih ke mandiri. Betul. Jadi gitu, teman-teman. Kak, kalau dapat BPJS bantuan itu apa perlu ambil kartunya di fase ke-1? Nah, ini lagi maaf hilang tapi untuk kakak kami yang luruskan tadi nih. ya. Jadi sekarang Kak ya tidak ada cetak kartu Kakak. Tidak cetak kartu, Kita apalagi sudah mengambil di FKTP ya di puskesmasnya. Jadi kalau dapat bantuan dari pemerintah nih teman-teman,
kakaknya tinggal login aja ke mobil JKN, dicek aktif. Aktif. Di situ bisa ada kartu digital. Kartu digital bisa di screenshot Shoot atau bisa. di print sendiri ya kalau Betul memang sekali. males bawa HP. Ya, Terus, atau memang nggak mau bawa HP nih, susah. Pakai KTP saja, Pakai bawa KTP sudah aja. ke Vaskesnya. Kak, saya mau Gampang berobat, banget. saya udah dapat BPJS, ini KTP saya. Sudah Betul. bisa digunakan. ya teman-teman, jadi kita udah 50 lebih ya menit Iya, ya 50 menit lebih 50 lebih menit 50 menit lebih Lebih. sudah di sini menemani rekan-rekan sobat-sobat JKN yang ada pertanyaan terkait program JKN khususnya bayi baru lahir, pendaftaran bayi baru lahir. Nah, dari Kak Randy sendiri mau menekankan sekali lagi nih, pendaftaran bayi baru lahir bagaimana dan aksesnya di mana, seperti Oke. itu Kak Randy. Untuk teman-teman, untuk bapak, ibu yang sudah memiliki anak, bayi baru lahir, segera daftarkan ke BPJS Kesehatan dengan cara lewat Pandawa di 0811 8165 165. Gitu. Karena BPJS itu wajib hukumnya teman-teman. Jadi bapak ibu yang punya bayi baru lahir, Terima kasih. yang 1 Lanjut. hari baru lahir, langsung saja daftarkan BPJS-nya lewat Pandawa. Jadi sejak bayi baru lahir, Betul. aksesnya bisa online, Online. maupun offline, Offline. seperti itu Betul, teman-teman. Nah, Jika pengen jelas, kalau nggak mau ke online, bisa install mobil JKN-nya. Di situ ada BPJS keliling, teman-teman. Bisa aja dicek di mana daerah yang terdekat BPJS keliling yang menyediakan pada tanggal tertentu. Oke, Kalau nggak mau keluar bensin, Kak, mager Kak, keluar rumah hujan, lewat Pandawa lewat saja. Pandawa bisa. aja. Nah, 24 jam, Kak. untuk persyaratan pendaftaran bayi baru lahir untuk penerima bantuan iuran nih Kak Randy. Oke, Gimana Kak untuk Randy? Bantuan bantuan iuran. Mohon maaf, Kak. Menerima bantuan iuran. Bantuan menerima iuran ya, itu ada 2. Ada yang dari pemerintah pusat, dari Kementerian Sosial, ada yang dari pemerintah kabupaten, teman-teman. Benar. Untuk dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu maksimal, bukan minimal ya, maksimal. Maksimal dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu 3 bulan. 3 bulan Untuk usia bayi. bayinya 3 bulan, bulan. maksimal, bukan usia ibu ya. Ya, Bukan, pastinya. usia bayinya 3 3 bulan. bulan. Untuk yang dari pemerintah pusat itu 11 bulan maksimal, teman-teman ya. Maksimal. Dan jika teman-teman, Kak, saya bantuannya dari pemerintah, ibu saya bantuan dari pemerintah udah aktif, tapi ada bayi umur 2 tahun, Kak. Nah, itu wajib ke mandiri ya, Kak ya. Iya. Wajib ke mandiri. Wajib Dan mandiri, itu ya. terhitung dari lahir. Betul. Dari lahir, karena teman-teman. dari lahir dari tanggal Lahirnya. berapa? Tanggal 8. lahirnya, Kak. 8, oh. Maksudnya Oh, oke. ketentuannya Ketentuannya, ya. oke. Dari ketentuannya itu sejak tanggal 18 Desember 2018. gitu Jadi, teman-teman. kalau Jadi untuk bayi kelahiran tersebut sudah harus membayarkan Sejak tagihan sejak lahir Lahir, gitu. betul. Tenang aja, untuk bayi besar tidak ya, yang udah dari 2004, 2005, 2006 ataupun 2010 pun tidak membayar sejak lahir ya. itu bukan bayi besar Iya. ya, Kak, ya. Bayi apa busar. Bayi 3 bulan lebih 15 tahun gitu ya. Gitu ya teman-teman. Mungkin kita Oke, bisa terakhir Kak. terakhirnya apa Ya. nih? Mau menegaskan apa nih? Untuk bayi itu kan 2018 nih, Kak ya. Dan itu dari sampai 2025. Betul. Tagihannya nggak sejak situ, Oh Kak. iya, enggak ya, enggak dari lahir ya, Enggak. tagihannya enggak Ada maksimalnya, 10 Kak. tahun gitu enggak ya? Enggak. Ada maksimalnya, Kak. Itu 24 bulan plus 1 bulan berjalan. 24 bulan Plus satu plus bulan- 1 bulan berjalan aja. Jadi meskipun tidak menagih dari 5 bulan gitu ya teman-teman Ya, betul. ya. Gitu. Nah, baik. Terima kasih untuk semuanya. Semoga teman-teman sehat selalu di sini. Kita izin capture dulu. Kak Randy bisa lihat sana. Oke, terima kasih. Kok ketidakaktifan? Nah, untuk teman-teman, jadi kita luruskan kembali. Untuk pendaftaran bayi baru lahir tadi sudah dijelaskan untuk Kak Randy sebagai narasumber kita. Jadi untuk teman-teman yang masih
bingung ataupun ketinggalan live kita, bisa follow kita di info JKN BWI atau info JKN.Banyuwangi di TikTok kita. Bakalan ada konten-konten pastinya ya. Betul sekali. Konten bayi baru lahir pun ada di sana, sudah dijelaskan secara rinci ya di Instagram maupun TikTok. Terima kasih semua. Kita SS dulu nih Mas Randy senyum. Terima kasih Sobat JKN, kembali lagi sama BPJS Kesehatan KC Banyuwangi di minggu depan. Dadah, terima kasih.